mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, aku akan mengirimkan roh penolong bagimu, ya. Ada yang menyatakan itu pasti itu untuk Nabi Muhammad, bahwa Nabi, misalkan nih, karena aku ada pernah dengar mereka mengatakan itu untuk Nabi Muhammad. Tetapi di sini maaf, saya disclaimer dulu, kalau misalkan itu untuk Nabi Muhammad nggak akan mungkin, karena kalau misalkan itu buat Nabi Muhammad, ya pasti Nabi Muhammad Tuhannya Yesus Kristus gitu kan, nggak kan itu digagalkan, nggak mungkin gitu, karena itu kan iman Islam juga nggak akan mungkin percaya seperti itu. Nah, makanya Yesus mengatakan seperti itu dan dilengkapi. Nah, sama seperti Uni tadi bilang, disempurnakan apa dilengkapi? Kalau aku mengatakan disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena itu berbicara tentang kekristenan. Nah, itu berbicara, kenapa dikatakan berbicara tentang kekristenan? Itu berbicara tentang bait Allah, pengikut Yesus Kristus. Beritakanlah firmanku ke seluruh bangsa. Oke, baik, saya sedikit pelan-pelan ya. Kalimat para nabi, kan Yesus sendiri berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Bukan berarti mengaku Yesusnya jadi Tuhan, itu nggak nyambung. Seorang penolong yang lain. Berarti Yesus itu penolong bagi Bani Israel, dan Yesus akan meminta kepada Bapa penolong yang lain. Di mana penolong itu akan mengajarkan lebih daripada Yesus. Kenapa saya katakan lebih daripada Yesus? Karena kata Yesus, ketika saat ini kamu belum sanggup menanggungnya, kata Yesus. Ya kan? Kalau Kak Ica katakan itu untuk Paulus, ini lucu juga. Karena di situ kata Yesus, sebab ia akan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan disampaikannya. Sementara Paulus berkata, aku Paulus menulis surat mau ke Galatia, mau kemana. Bahkan dia berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Belum lagi dia berkata, inilah pendapatku, inilah pendapatku. Dia berkata atas pendapatnya sendiri. Ia menulis surat atas inisiatifnya sendiri. Berdasarkan pengakuan klaimnya, itu tidak nyambung. Itu pertama, karena Yesus sendiri berkata, sebab ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Sementara Paulus, inilah pendapatku, kata Paulus. Berikut juga apa dikatakan? Aku berkata bukan berdasarkan orang yang berbicara menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Jelas, itu berdasarkan dirinya sendiri, belum data-data yang lain. Di ayat berikutnya tadi dikatakan apa? Dia akan mengajarkan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Seluruh kebenaran, seluruh ajaran yang bisa ditanggungnya. Adakah Paulus mengajarkan dari kehidupan manusia, dari membangun rumah tangga sampai membangun negara? Karena Yesus berkata, ia akan mengajarkan kepadamu ke dalam seluruh kebenaran. Adakah diajarkan? Tidak ada. Berikutnya, ia akan memuliakan Yesus. Lagi-lagi, sementara data yang tadi, Paulus berani berkata, Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Ini ajaran Kristen yang diajarkan Paulus. 2 Korintus 5 nomor 21 yang barusan saya bacakan. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Dan belum lagi data-data yang lain yang bertentangan. Yesus yang tidak terkutuk, yang tidak mengenal kutuk dijadikan terkutuk. Di mana nyambungnya gitu loh. Jadi saya rasa nggak masuk Kak Ica. Nggak masuk. Dari beberapa ciri-ciri yang disampaikan oleh Yesus. Itu aja nggak masuk. Sementara kata Yesus tadi berkata bukan dari dirinya sendiri. Paulus berkata dari dirinya. Itu. Silakan.